Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fast Trader dimanapun teman-teman berada saat ini. Saya berharap semua dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin sharing lagi tentang 10 perbedaan trading binary option ya, dan forex trading. Nah, ini banyak muncul permintaan ya, atau apa namanya komen-komen tentang binary option itu baik apa enggak, aman atau tidak, terpercaya atau tidak ya. Nah, namun untuk lebih jelasnya kita lihat dulu secara secara generalnya seperti apa, perbedaannya bagaimana sih sebenarnya, apa yang dimaksud dengan binary option, apa yang dimaksud dengan trading forex gitu, atau forex trading ya. Nah, tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, baik. Jadi begini teman-teman, forex trading atau maupun binary option ya, pada dasarnya secara konsepnya itu sama-sama trading ya. Namun ada perbedaan di bidang di bagian transaksinya ya, di bagian platformnya, dan bagaimana cara eksekusi marketnya. Itu menjadi perbedaan dasar dari dua metode trading ini gitu. Nah, kalau forex trading sendiri yang biasa kita kenal dalam trading ini yang menggunakan MetaTrader 4 atau MT4, sekarang sudah ada MT5-nya juga ya, MetaTrader 5-nya. Ini adalah metode trading yang sudah cukup lama dibuat ya, dan beriringnya waktu ya muncullah sebuah metode trading online juga ya, yang mungkin mereka melihat dari metode trading MT4 ini juga gitu ya, atau forex trading ini juga, mereka melihat metodenya sehingga mereka yang menciptakan binary option ini ya mencari atau melihat satu cara lain gitu ya, metode lain untuk trading yang lebih praktis, yang lebih simple, dan tetap bisa dapatkan profit di market gitu. Maka muncullah yang namanya binary option, teman-teman. Nah, namun pada dasarnya dalam eksekusi di market itu jelas berbeda. Nah, perbedaan yang pertama adalah kita lihat dalam segi platformnya saja, bentuk atau model platformnya saja ya. Ini perbedaan pertama di platform. Binary option itu terkesan lebih simple, lebih sederhana, dan user face-nya itu, UI-nya itu dia lebih user interface-nya itu lebih enak gitu dilihat ya. Maksudnya itu dia lebih soft, lembut, berwarna-warna gitu ya. Keren lah dilihat secara mobile juga. Kalau di aplikasi mobilenya juga itu sangat-sangat bagus banget gitu ya. Nah, terus di binary option juga di situ kita ada ada tombol beli jual gitu ya, buy sell gitu ya. Dan yang menariknya lagi, kalau di platform binary option tadi ya, di sana Anda tinggal melihat apakah pergerakannya akan naik atau turun, atau pergerakannya apakah Anda mau beli atau mau jual ya, ambil posisi jual. Anda tinggal tekan tombolnya saja ya, itu. Jadi sudah tersedia di sana. Nah, dan kalau misalkan platform MT4 atau trading forex sendiri yang kita gunakan adalah MetaTrader 4, tampilannya itu
kelihatannya lebih jadul gitu ya, kelihatannya lebih jadul, ngotak gitu, warnanya standar, satu warna putih doang gitu ya, atau kadang bisa diganti hitam juga gitu, cuman itu warna latarnya. Dan eh, mungkin kurang menarik sih kalau anak-anak muda sekarang melihatnya kayaknya gimana gitu. Tapi eh, ada tombol ininya juga sebenarnya, ada tombol buy sell-nya juga gitu. Jadi perbedaan kedua antara binary option dan forex trading ya, yaitu spread ya, atau spread. Kalau di binary option itu tidak memperlakukan yang namanya spread ya. Sementara kalau di trading option, trading option, di forex trading ya yang menggunakan platform MT4 menggunakan spread. Nah, kenapa ada perbedaan seperti itu? Kenapa binary option tidak memakai spread, dan kenapa MT4 atau misalkan platform trading ya MT4 yang digunakan dalam trading forex itu tidak menerapkan sistem spread gitu. Nah, kalau di forex trading yang menggunakan MetaTrader 4 ya, spread menjadi satu instrumen untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, sementara di binary option mereka melihat ya, untuk mendapatkan keuntungan tidak menerapkan dengan spreadnya gitu. Namun mereka akan menerapkan dengan sistem timingnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan Anda trading di apa namanya forex trading dengan MT4 platform, maka Anda akan mengalami minus terlebih dahulu. Contoh misalkan nih, Anda entry dengan lot 0, atau lot dengan lot 1 lah misalkan begitu ya, di mata uang atau di pair Euro USD. Nah, ketika Anda entry, Anda akan mengalami minus ya. Anda akan langsung mengalami kerugian terlebih dahulu. Misalkan minusnya kalau lot 1 bisa jadi minusnya $3 misalkan. Kenapa $3? Karena nilai spreadnya di per satu lotnya mungkin bisa dia ambil sekitar 30 poin ya, 30 poin atau 0,3 pips. Nah, ketika kita entry maka kita langsung rugi sekitar $3. Namun kerugian itu tidak serta-merta langsung memotong saldo yang kita miliki, tidak. Saldo akan terpotong ketika kita exit ya dari tradingan kita, atau kita langsung close dari tradingan kita, baru saldo akan terpotong. Nah, sementara kalau misalkan di binary option, Anda saat entry misalkan Anda ambil posisi buy dengan nilai transaksi anggap saja lah 14.000 gitu ya, atau 140.000 deh, 140.000. Nah, ketika Anda entry 140.000, saldo Anda sudah terpotong di sana sebanyak 140.000. Jadi kalau misalkan saldo Anda 1.400.000 atau senilai $100, ketika Anda entry dengan size entry Anda 140.000, maka akan terpotong, maka saldo Anda akan tersisa senilai 1.360.000 ya, akan terpotong seperti itu. Jadi itulah perbedaannya teman-teman. Nah, dan kalau misalkan Anda profit di binary option, maka saldo Anda mungkin bertambah. Misalkan kalau Anda buy di Euro USD, Anda akan mendapat keuntungan 85% misalkan. Berarti tinggal dikali dengan jumlah nilai transaksi Anda, berarti 140.000 dikali 85%, mungkin sekitar dapat 250-an berapa gitu ya. Nah, itu akan bertambah menjadi saldo Anda menjadi, kalau Anda menang, Anda berhasil dan buy Anda sukses di situ, maka Anda akan mendapatkan tambahan saldo sekitar 256 ribuan sekitaran itu. Nah, tapi kalau misalkan Anda kalah, itu sudah terpotong 140.000 ya, seperti itu. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya dalam segi nilai transaksi. Oke. Terus apalagi nih, misalkan gini, kalau di binary option mereka tidak memakai volume semacam apa ya,
size transaksi ya. Size transaksinya itu berupa mata uang, nilai mata uang. Ya jadi contoh misalkan 14.000, 256.000, terus 140.000, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di forex trading yang menggunakan MetaTrader 4 menggunakan sistem lot size atau angka ini ya, persatuan gitu. Jadi kalau misalkan Anda entry ya, Anda entry dengan ingin entry misalkan berapa lot gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi berbeda, di situ letak perbedaannya. Oke. Nah, perbedaan yang ketiga ya antara binary option dan forex trading dengan menggunakan MetaTrader 4 adalah di timingnya teman-teman, waktu. Oke. Di binary option, entryan Anda itu akan dibatasi oleh waktu. Oke, dibatasi oleh waktu. Sementara kalau misalkan di MetaTrader 4 forex trading tidak dibatasi waktu. Maksudnya begini. Kalau di binary option ada waktu, misalkan Anda trading di waktu 1 detik atau 1 menit lah misalkan. Di 1 menit. Nah, ketika Anda trading di 1 menit, Anda pada saat waktunya ingin habis di menit atau di detik di detik kelima misalkan, waktunya sudah tinggal 5 detik lagi, posisi Anda dalam keadaan loss misalkan. Tiba-tiba pada saat detik ke-1 atau di saat waktunya telah habis, market naik sesuai dengan prediksi Anda beli, maka Anda akan profit. Tapi kalau misalkan pada di akhir waktunya transaksi Anda, ternyata marketnya justru turun gitu ya, turun. Dan Anda mengalami kerugian. Saat waktunya habis dan Anda masih mengalami kerugian, Anda tetap rugi di sana. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada batas waktu yang membuat Anda untung atau rugi itu ditentukan oleh waktunya. Sementara kalau di MetaTrader 4 forex trading tidak berdasarkan waktu. Contoh misalkan ini, Anda trading di MetaTrader 4 dengan lot 1 gitu ya, 1 lot. Anda trading misalkan di pair Euro USD, lalu Anda trading di di time frame atau di waktu 15 menit. Nah, ketika waktu 15 menit ini habis sementara Anda masih rugi, selama Anda tidak tutup, selama Anda tidak close, maka balance Anda atau misalkan saldo Anda tidak akan terpotong, teman-teman. Saldo Anda tidak akan terpotong. Nah, terpotongnya ketika Anda close. Jadi contoh misalkan Anda mau close posisi ketika profit $1 misalkan. Anda bisa, tidak ada masalah. Misalkan contoh waktunya jadi 4 jam, jadi panjang jadi 1 jam misalkan. Begitu sudah profit, Anda bisa close ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Jadi kalau misalkan di binary option, entryan kita, profit dan loss kita itu ditentukan oleh waktu. Ya, waktu yang ditentukan oleh sistem dari binary option itu sendiri. Nah, sementara kalau di MT4 itu ya tidak ada batas waktu. Kalau memang Anda misalkan nih, Anda trading di MT4 loss, masih keadaan loss, Anda tahan sampai seminggu pun tidak ada masalah. Selagi Anda tidak close, Anda tidak akan rugi. Cuman rugi dalam bentuk masih liquid ya, masih belum artinya gini, saldo Anda belum terpotong. Mungkin rugi dalam platform Anda, dalam balance Anda atau dalam tradingan Anda ada minus di sana, tapi saldo tidak akan terpotong selagi Anda belum close. Ya, Anda mau tahan sampai berapa lama pun, kalau margin Anda kuat, balance Anda masih kuat, dan itu tetap seperti itu. Begitu begitu marketnya kembali naik sesuai arah tren Anda dan Anda profit, misalkan sudah profitnya 1 minggu nih, Anda sudah hold, baru profit, Anda baru close, ya nggak ada masalah, gitu teman-teman. Anda tetap profit hitungannya. Nah, tapi kalau di binary option tidak bisa seperti itu, ya. Nah, itu. Terus yang kelima adalah yang membuat perbedaan mendasar pada binary option dan forex trading MT4 adalah dalam sistem pergerakan marketnya pastinya. Ya, pergerakan marketnya tentunya sangat berbeda ya.
sangat-sangat berbeda, walaupun mereka juga mengambil atau membeli mengambil chartnya mungkin ya, menggunakan chartnya yang dari penyedia providernya segala macam. Tentunya pergerakan marketnya pasti akan berbeda dengan MetaTrader 4 ya, itu sangat-sangat pasti berbeda ya, sangat berbeda. Nah, kalau misalkan yang binary option itu lebih dinamis ya, lebih dinamis. Dan kalau misalkan market forex ya, market forex di MT4 itu dia lebih complicated ya, lebih komplit, dan pergerakannya memang kalau lebih mudah dibaca gitu, lebih mudah dianalisa gitu ya, lebih mudah dianalisa. Oke, itu perbedaan yang kelima. Perbedaan yang keenam, teman-teman, di trading option ini ya, apalagi kalau pemula ya, dia sistemnya sangat cepat ya. Jadi karena dia pakai waktu, pakai timing tadi, maka teman-teman betul-betul harus menguasai teknikalnya, menguasai pemahaman tentang tradingnya. Karena begini, kalau teman-teman trading di binary option, asal trading saja, dipastikan Anda loss. Bagaimana dengan MT4 atau forex trading di MT4? Hampir sama gitu, hampir sama. Hanya saja perbedaannya adalah kita lebih lebih enak menganalisa sebenarnya ya. Kalau di MT4 itu kita lebih enak menganalisa. Kita banyak ruang untuk menganalisa karena market itu dia beri waktu, time frame-nya itu juga lebar. Mungkin di binary option juga sama ya, mungkin diberikan waktu juga, time frame juga ya, time frame chartnya juga. Nah, namun saat kita menganalisa itu, data-data historis dari market itu sendiri jelas jauh berbeda. Oke? Nah, itu yang menjadi perbedaannya, data historis marketnya segala macam. Nah, perbedaan yang ketujuh, teman-teman, yang ketujuh adalah sistem ordernya ya, sistem order. Kalau di binary option, tidak, sistem ordernya itu instant order, teman-teman, instant order. Jadi ketika teman-teman melihat peluang bisa melihat ada peluang untuk buy, Anda tinggal tekan tombol buy-nya saja, maka orderan kita langsung tereksekusi. Sementara kalau di forex trading menggunakan MetaTrader 4, sistem ordernya itu ada beberapa macam gitu ya. Ada instant order, ada pending order, ada limit order gitu ya, ada. Jadi kalau pending order itu kayak semacam ya, pending order itu sendiri buy limit ya, limit order, dan stop order. Nah, maksudnya gimana? Dia ada 3 jenis jadinya ya, ada 3 jenis. Yang pertama instant order, limit order, dan stop order. Nah, kita bisa contoh nih, kita mau beli di market Euro USD, kita mau entry di harga 13850 misalkan, 13850. Nah, kita tinggal pasang orderan kita di angka tersebut, disebut sebagai buy limit. Kalau misalkan kita mau buy, posisinya di bawah misalkan, sementara market ada di atas. Atau misalkan kita mau buy stop itu kita berharap market itu naik ya, menganalisa market itu naik, tiba-tiba entry kita aktif gitu ya. Nah, jadi kita masang buy stop itu adalah orderan yang kita pasang itu di atas harga, teman-teman. Orderan kita pasang di atas harga. Sementara kalau buy limit, orderannya kita pasang di bawah harga. Nah, lalu instant order. Nah, contoh misalkan market masuk di harga yang kita inginkan, kita bisa langsung tekan sell misalkan atau buy di sana. Nah, itu yang menarik. Jadi bisa membantu menjaga emosional kita dalam trading. Oke? Nah, kalau binary option mungkin ya, saat kita instant order, kita loss misalkan, lalu kita bisa entry lagi, loss lagi, dan itu bisa sangat cepat mempengaruhi emosi. Akhirnya yang terjadi bukan malah profit, malah loss terus ya, dan bisa margin call. Nah, untuk perbedaan yang ke-8, teman-teman, ini adalah perbedaan dalam segi leverage ya, leverage. Nah, kalau untuk di binary option itu tidak menerapkan sistem leverage.
Nah, sementara kalau misalkan di sementara di forex trading ya, itu menggunakan leverage, teman-teman. Ya, ada 1 banding 1, 1 banding 50, 30, bahkan 1 banding 3000 pun ada gitu ya. Nah, leverage ini gunanya apa sih? Gunanya untuk membantu ketahanan modal dalam trading kita. Jadi ini sangat berguna juga untuk para trader pemula yang modalnya kecil, atau para trader-trader yang memiliki modal yang kecil, bisa memanfaatkan leverage ini untuk trading di market forex ya. Nah, kalau di binary option kan tidak ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya punya modal 1.400.000 atau $100 ya, ketahanannya $100 gitu. Nah, terus perbedaan yang kelima ya, dalam segi controlling. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau misalkan teman-teman di binary option ya, kita tidak, ketika kita sudah melakukan transaksi ya, misalkan kita salah dalam melakukan transaksi, kita tidak bisa exit ya, instant exit misalkan begitu. Oh, saya salah transaksi nih, misalnya tadi kita mau sell, tiba-tiba kita kepencet buy misalkan, dan itu tidak bisa kita rubah gitu ya, tidak bisa kita rubah. Jadi bisa saja kalau salah transaksi dan terjadi loss ya, kita sudah harus terima dengan loss itu. Sementara kalau misalkan di di market forex ya, kita bisa melakukan controlling dengan entryan kita. Kalau misalkan Anda entry sell misalkan, lalu dalam waktu beberapa menit Anda merasa bahwa ini salah gitu, Anda bisa cut. Anda mungkin rugi beberapa dolar, tapi ketika Anda langsung ganti posisi dengan posisi buy misalkan, Anda bisa profit, dan hal itu bisa kembali lagi. Dalam hal ini controlling ini lebih leluasa dimiliki atau diterapkan di market forex ya, market forex atau forex trading, teman-teman. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, teman-teman, adalah perbedaan yang ke-10 adalah dalam segi aksesnya. Kalau untuk binary option, aksesnya 7 hari 24 jam. Jadi misal 1 minggu full 24 jam itu bisa diakses, kita bisa trading selama 1 minggu full. Sementara kalau di forex trading ya, kita hanya bisa transaksi atau akses tradingnya, platform tradingnya dalam masa 5 hari 24 jam juga. Ya, jadi ada perbedaan 2 hari ya antara binary option dan forex trading. Oke. Nah, itulah tadi teman-teman 10 perbedaan ya antara binary option dan forex trading. Oke. Silakan teman-teman pilih, tentukan pilihan teman-teman mau trading di mana, mau di binary option atau misalkan di forex trading, terserah Anda. Yang pasti Anda harus pahami adalah Anda harus memiliki keilmuan dalam trading, pahami resikonya, dan tentunya bisnis ini tinggi resiko ya, walaupun juga keuntungannya juga cepat dan tinggi juga, dan pahami itu juga resikonya juga tinggi. Oke. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang sempurna ya. Saya berharap ini menjadi informasi yang berharga buat Anda, bagi para trader pemula yang masih mencari mana yang baik, mana yang tidak, mana yang lebih aman, mana yang tidak aman. Ya, silakan Anda tentukan pilihan teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.